Yesaya 40 ayat pertama sampai 11 demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan nyesek, mungkin napas kita juga enggak lega. Kayaknya ada yang tertindih di sini, beban yang berat. Bukan hanya seperti penyakit jantung yang rasanya dada ini nyesek. Tetapi ketika kita mengalami susah, mungkin itulah juga yang sedang dirasakan oleh sebagian besar saudara-saudara kita di Aceh, di Tapanuli, Sumatera Utara, di Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Bahkan di kawasan Gunung Semeru, Kota Malang banjir sekarang, sebagian Bandung, dan masih banyak sekali bencana-bencana yang menimpa bangsa kita. Saya melihat begitu pilu ketika dusun desa-desa mereka terkubur. Saya menyaksikan di salah satu channel YouTube itu, pohon kelapa puncaknya malah ada di bawah karena tertimbun oleh lumpur-lumpur banjir bandang itu. Pasti saya menduga bahwa
di dalam sana masih ada orang-orang yang tidak sempat untuk melarikan diri. Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang masih hidup yang berjuang untuk kembali menata hidup mereka adalah kata-kata penghiburan. Tetapi bukan hanya penghiburan omong kosong. Bukan hanya drama pencitraan seolah-olah mau membantu, peduli. Padahal di balik itu semua yang terjadi justru mereka yang seringkali membuat biang keladinya. Ada pejabat yang mengangkut satu karung beras di pundaknya. Lalu yang lain menonton. Di satu sisi pejabat sama juga lah sebenarnya yang mengizinkan begitu banyak hutan ditebang. Pemerintah bangga dengan segera memberikan bertonton bantuan beras. Tapi setelah dilihat, nampaknya beras itu di karungnya tertulis tahun 2024. Padahal kadaluarsanya beras 6 bulan. Seolah-olah menghibur, memberikan kepedulian, bela rasa. Tapi apakah benar bahwa itu timbul dari nurani yang terdalam? Justru seringkali ini memanipulasi mata kita untuk melihat. Sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah karena keserakahan umat manusia. Jelas bukan itu penghiburan yang diharapkan oleh orang-orang yang sedang menderita. Sama seperti ketika kita sakit dan terkapar dirawat di rumah sakit. Kan bukan hanya ucapan saja, tenang, Tuhan pasti menolong. Jangan takut, jangan gelisah. Kan bukan hanya itu. Tapi yang penting sebenarnya bagi orang-orang seperti ini adalah dimengerti, dipahami, didampingi, disahabati. Lalu juga bantuan yang nyata, yang tulus. Bukan sekedar basa-basi. Umat Tuhan sedang dalam keadaan pembuangan. Mereka dibuang bukan hanya 1-2 tahun. Bencana yang terjadi itu. Porak-porandanya Yerusalem, hancur leburnya rumah Tuhan. Mereka diangkut ke Babel 70 tahun. 70 tahun mungkin 2 generasi, 3 generasi. Pembuangan itu akibat kesalahan mereka sendiri. Ini sejajar ya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan tidak pernah menghukum manusia itu dengan bencana alam. Bukan. Tapi justru karena kelalaian, karena kesalahan manusia itu sendirilah yang membuat alam ini menyatakan ketidaksenangannya. Ulah kita itu sama dengan yang terjadi Israel, Yehuda, umat Allah. Mereka dibuang oleh karena pembangkangan mereka. Tidak setia kepada Tuhan. Berafiliasi, mengandalkan bangsa lain, bangsa Mesir, bangsa Asyur. Mereka memberontak
Mereka mengandalkan pedang, mengandalkan senjata, kekuatan sendiri. Yang terjadi mereka dilibas oleh negara adidaya waktu itu adalah Babel dan diangkut. Ini dipahami oleh Yesaya, oleh nabi-nabi Tuhan sebagai sebuah penghukuman. Dan kalaupun iya penghukuman itu, maka bukan harusnya dipandang sebagai Tuhan benci. Tuhan tidak ingin kebablasan terus umat ini. Sama seperti seorang ayah, seorang ibu yang tidak ingin anaknya terus melakukan perbuatan yang salah, dosa, yang akan menghancurkan hidupnya. Kadang ia mungkin harus membentak. Bahkan mungkin ia harus juga main tangan. Bukan benci, tetapi karena sayangnya kepada anak ini. Sama Tuhan juga sayang kepada umatnya. Supaya jangan kebablasan. Maka setelah selesai ini diberikanlah suatu kabar gembira. Hiburkanlah umat. Penderitaannya telah selesai. Dan mereka akan kembali membangun. Nah, ini menjadi sebuah peringatan juga buat setiap kita. Untuk mendengarkan seruan-seruan pertobatan. Kalau bahasa dari Yesaya ini mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Dikatakan luruskan jalan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini sekali lagi bukan harafiah bahwa kita harus pakai bulldozer meratakan lembah. Memangkas gunung supaya rata, bikin jalan raya semuanya, hutan dibabat. Bukan itu. Tapi ini makna kiasan. Gunung-gunung itu harus diratakan, gunung-gunung kesombongan manusia. Kesombongan diri kita harus ditundukkan, diratakan di hadapan Tuhan. Lembah-lembah harus ditutup, lembah-lembah kepahitan kita. Ya. Lembah-lembah yang dikatakan di sini adalah bahwa kecurangan kita, keegoisan kita harus diratakan, disiapkan. Inilah Advent sebenarnya. Mumpung Tuhan belum datang kembali, belum menghakimi kita, maka kita diminta untuk meratakan, membereskan, menata hati kita ini. Jangan sampai ini kemudian terjadi ketika Tuhan akan hadir. Nah, dampaknya apa ketika Anda dan saya membereskan tinggi hati kita, iri hati, dengki kita yang ada di hati ini? Maka yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan akan tampak. Kemuliaan Tuhan sama seperti terbitnya fajar pagi hari. Dia akan memperlihatkan keindahannya. Nah, disitulah saatnya kita membereskan diri. Betul penderitaan adalah akibat dosa, tetapi tidak selama-lamanya. Kita harus menanggung itu, beban dosa itu. Maka datanglah kepada Tuhan. Bereskanlah setiap hati kita, mumpung masih ada kesempatan. Dan pada saat yang sama ketika kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka kitalah yang harus menyuarakan tentang pengharapan itu, tentang kehadiran Tuhan. Jadi kita harus menyuarakan kabar gembira. Yerusalem, beritakanlah kabar gembira. Anda dan saya adalah Yerusalem yang baru, yang harus memberitakan kabar sukacita, kabar gembira itu bukan dengan drama, bukan dengan pencitraan, bukan supaya nama kita melambung tinggi, bukan, tapi penghiburan yang sejati.
menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan berkat bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kita dijadikan oleh Tuhan sebagai alat untuk menghibur mereka, menolong. Penghiburan yang palsu kalau kita sedang mengalami kesusahan itu menyakitkan. Ketika orang ditolong karena hanya untuk supaya namanya dia melambung, maka kita melihat, oh saya telah dimanfaatkan. Maka jangan lakukan yang sama. Kalau kita mau membantu, bantulah dengan tulus. Tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Kalau kita mau menolong, tolonglah dengan tulus, dengan sukacita. Itulah fungsi dari kita menghibur, menolong, memberitakan kabar baik, menyatakan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Inilah saat di negeri bencana inilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mestinya berkarya untuk mendatangkan penghiburan yang sejati, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang sedang menderita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyataanmu tentang pengharapan di tengah-tengah pergumulan, kesusahan, penderitaan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk dikuatkan, untuk dihibur, dan setelah kami dikuatkan, kami juga menjadi penolong, penghibur bagi sesama kami yang menderita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.